Oke teman-teman, jadi berhubung banyak yang nanya, Kak, sebenarnya untuk kisi-kisi dari kemampuan umum dan kemampuan khusus ini berkaitan nggak sih sama formasi gitu ya? Kan ada formasi umum, ada formasi khusus. Apakah misal jabatan yang aku lamar adalah perawat terampil, terus aku ngambil formasi umum, artinya aku harus belajar formasi umum aja? Nah jawabannya enggak ya. Jadi buat teman-teman contoh ngambil jabatan perawat terampil. Nah walaupun ada kemampuan umum dan kemampuan khusus, teman-teman harus tetap menguasai kedua-duanya. Begitupun dengan perawat ahli pertama. Jadi nggak ada tuh hubungan antara formasi dengan kisi-kisi gitu. Jadi tetap harus sesuai dengan formasi masing-masing. Kalau misalnya perawat terampil ya fokusnya di perawat D3, ini dia yang perlu dipelajari. Sedangkan untuk yang perawat ahli pertama atau nurse itu fokus di 8 poin. Hanya saja sebagai note ya, catatan, agak ada nih perbedaan kata-kata saja di dalam kisi-kisi yang menurut aku ini hampir sama kok kisi-kisinya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau untuk yang di buku itu kayak materinya hampir mirip gitu, hanya mungkin kelebihan kayak tahun lalu mentorship itu kan ada ya, nah tahun ini tuh nggak ada gitu. Terus kayak case finding tuh tahun lalu ada, nah tahun ini tuh nggak ada gitu. Sedangkan poin 8 untuk yang nurse ya, tindakan pencegahan infeksi. Nah, ini sama aja dengan kisi-kisi tahun lalu, yaitu yang berhubungan dengan surveillance HAIS, kewaspadaan universal, terus APD gitu ya. Cuman hanya kata-kata dari kisi-kisinya aja yang dibedain. Jadi ya aku harap teman-teman bisa ngeh dengan kisi-kisi tahun lalu dan kisi-kisi tahun ini. Oke, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau order buku P3K ada di TikTok Shop Kartika Satya dan Shopee Idola CPNS. Dan latihan soal tryout ada di idolap3k.com. Di sana formasinya sudah lumayan lengkap dan format penilaiannya sudah sesuai dengan P3K.